Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abror Syafi'i. Kali ini kami akan membahas kisah tentang seorang nabi yang membunuh istrinya sendiri. Siapakah nabi itu? Simak kisah ini ya sobat. Ya, nabi yang membunuh istrinya sendiri ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir selalu hadir dengan cerita misteri dan tanda tanya besar yang mengelilinginya. Dalam agama Islam, Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan masih hidup abadi di dunia ini. Ia mendapat kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Khidir seringkali dikaitkan dengan pertemuan dan pelajaran dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Khidir pernah menjadi guru bagi Nabi Musa alaihi salam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah dan kontroversi yang menyelimuti kisah Nabi Khidir alaihi salam, supaya kita dapat lebih memahami tentang peran dan arti perjalanan penting Nabi Khidir alaihi salam. Dalam kisah ini banyak sekali para ulama berbeda pendapat tentang kisah Nabi Khidir alaihi salam, maupun itu berbeda pendapat dalam hal nama, nasab kenabian, dan kehidupannya. Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir berkata ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir yang dimaksud adalah Khidir bin Adam alaihi salam. Imam Abu Hatim Sahal bin Muhammad bin Utsman Asasjani beliau pernah berkata, "Aku mendengar dari guru-guru kami diantaranya adalah Abu Ubaidah." Dan yang lainnya berkata, anak keturunan Nabi Adam yang paling panjang umurnya adalah Khidir alaihissalam yang nama lengkapnya adalah Khidr bin Adam alaiham. Imam Ibnu Is menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menemui ajalnya, beliau berkata kepada anak-anaknya bahwa suatu hari nanti akan datang banjir besar dan angin topan yang akan melanda umat manusia. Nabi Adam juga berpesan kepada anaknya bahwa jika hal itu terjadi, hendaklah mereka membawa jasadnya bersama dengan mereka di dalam kapal dan menguburkan kembali jasadnya di tempat pemakaman yang telah ditentukan. Dan hari itu pun benar-benar terjadi. Banjir bandang yang sangat dahsyat memporak-porandakan umat manusia di muka bumi. Ketika itu Nabi Nuh sebagai putra Nabi Adam mengambil komando di atas kapal yang sudah dibuatnya. Kemudian ketika kapal Nabi Nuh berlabuh di daratan, Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kepada anak-anaknya agar pergi mengambil jasad Nabi Adam alaihi salam, lalu menguburkannya di suatu tempat sesuai wasiat Nabi Adam sebelum wafatnya. Dan akhirnya kapal pun berlabuh di atas banjir bandang yang melanda. Tidak ada satupun manusia yang selamat atas kejadian ini kecuali manusia yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh mempunyai putra bernama Abia bin Nuh. Ia termasuk kakek moyang para nabi yang dilahirkan setelah Nabi Nuh, dan sekaligus juga menjadi ayah angkat Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Namun pendapat ini dianggap lemah, sehingga pendapat ini telah dihapus pada masa itu juga. Kisahnya menceritakan kehasrat Nabi Khidir kepada wanita, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Karena itu, Nabi Khidir menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Khidir pergi hingga sampai ke suatu pulau yang terletak di tengah lautan. Di saat berada di pulau tersebut, Nabi Khidir berpapasan dengan dua laki-laki pencari kayu bakar yang sedang mencari kayu. Kedua laki-laki itulah yang menyebarluaskan kabar pertemuannya dengan Nabi Khidir. Ada juga cerita tentang Nabi Khidir membunuh istrinya versi lain. Diceritakan bahwa Imam Alis Ibnu Akir meriwayatkan dengan sanad dari Imam As-Sudi. Ia mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah dua bersaudara. Ayah mereka adalah seorang raja. Ayah mempunyai putra bernama Elias dan Khidir. Suatu ketika Elias berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki singgasana raja," maksudnya adalah Khidir. "Kalau bisa engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita," ucap Elias kepada ayahnya. Dan kemudian Nabi Khidir pun memilih untuk berkelana mendalami ilmu agama daripada menduduki singgasana tahta kerajaan ayahnya. Sehingga kerajaan itu pun akhirnya jatuh kepada saudaranya bernama Elias. Suatu hari sang raja memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut kepada istri Nabi Khidir. "Apakah kau rela ditinggal pergi oleh suamimu?" Istri Nabi Khidir pun menjawab, "Sesungguhnya anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamahku."
mendengar jawaban tersebut, raja segera memanggil Nabi Khidir, namun Nabi Khidir sudah terlebih dahulu lari dari istana untuk berkelana mendalami ilmu agama. Sang raja kemudian mengutus para ajudannya untuk mengejar Nabi Khidir. Namun, usaha mereka sia-sia. Mereka tak mampu untuk menemukan Nabi Khidir alaihi salam. Mengenai hal ini, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah membunuh istrinya. Karena ia telah mencoba membongkar rahasianya, maka ia pun melarikan diri karena perbuatannya itu wallahualam. Sahabat Abror Syafi'i yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa belajar tentang pentingnya tanggung jawab dan suri tauladan ketegasan Nabi Khidir alaihi salam. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Abror Syafi'i pamit undur diri. Saya akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.